Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali untuk mengadakan ibadah online pada hari ini. Dan hari ini adalah hari Minggu terakhir di tahun 2020. Tidak terasa banyak suka dan duka kita lalui bersama Tuhan. Dan biarlah melalui ibadah online hari ini kita lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Firman Tuhan hari ini dikatakan dari Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita aminkan firman Tuhan, karena seorang bayi Yesus sudah lahir di hati kita, dan biarlah ia hidup di dalam hidup kita, dan biarlah kita lebih mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat pujian seorang anak telah lahir bagi kita semua. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu terhadap kami hari lepas hari Tuhan. Kalau baru saja kami dapat merayakan Natal Tuhan, kami tahu itu karena kasih karunia yang daripada Engkau Tuhan. Dan kalau nanti sebentar lagi kami akan masuk ke tahun yang baru Tuhan, kami begitu bersyukur pada Engkau di mana Engkau menyertai kami dalam tahun ini. Walaupun banyak kesulitan di masa pandemi ini Tuhan, tapi pertolongan begitu nyata terhadap kami Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kami hanya berharap bersandar padamu saja Tuhan. Dan Tuhan, kalau saat ini kami mendengar firman-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang berbicara, Kau pakai hamba-Mu Tuhan, Kau urapi hamba-Mu Tuhan. Apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi kebenaran-Mu saja Tuhan, yang memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi para pendengar Tuhan. Kami menyerahkan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kau yang berperkara, Kau yang bekerja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Natal. Nah, Natal kali ini Natal yang unik ya bagi kita ya, karena tahun ini kita merayakan Natal berbeda dari biasa. Kalau biasa kita bisa ngumpul, mungkin kita bisa di hotel dan kita bisa berkumpul banyak sekali sampai ratusan. Tapi kali ini kita merayakan Natal hanya melalui online. Ya, tapi walaupun melalui online saya percaya bahwa sukacita Natal itu tetap ada dalam diri kita. Kenapa? Karena Natal adalah berita sukacita. Pada waktu malaikat datang kepada gembala memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus, di situ malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kabar kesukaan bagi seluruh bangsa," katanya. Jadi Natal adalah kabar sukacita itu. Nah, kenapa? Karena Natal adalah memberitakan kelahiran Tuhan Yesus. Nah, dan Yesus adalah sumber sukacita itu. Dan kalau ada Tuhan Yesus dalam diri kita, maka akan ada sukacita itu dalam diri kita. Walaupun kita merayakan Natal dengan satu keterbatasan, hanya melalui online, tapi ada Tuhan Yesus dalam diri kita, berarti ada sukacita Natal itu dalam diri kita. Nah, pada hari ini ayat firman Tuhan diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, tolong Ibu Leni untuk bacakan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, terima kasih Bu Leni, Tuhan berkati. Nah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, ayat yang kita baca barusan ini diambil dari perikop. Pada saat itu Nikodemus secara diam-diam di malam hari, secara sembunyi-sembunyi dia datang kepada Tuhan Yesus untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, sebenarnya Nikodemus ini adalah orang Farisi, dia adalah pemimpin agama Yahudi. Dan orang Farisi, mereka tidak menyukai Tuhan Yesus. Bahkan mereka membenci Tuhan Yesus. Karena mereka menganggap Tuhan Yesus mengacaukan sistem agama mereka. Tuhan Yesus merusak agama mereka, menista agama mereka. Dan keberadaan Tuhan Yesus juga membuat mereka merasa terancam sebagai pemimpin agama. Tapi di sisi lain Nikodemus melihat Tuhan Yesus, ada hal-hal yang istimewa dari Tuhan Yesus. Dilihat bahwa ada suatu hal yang ilahi dalam Tuhan Yesus. Ada suatu kuasa Tuhan pada diri Tuhan Yesus. Sehingga Nikodemus menjadi begitu penasaran, ada konflik dalam dirinya. Di mana satu sisi seharusnya secara kelompok dia tidak menyukai Tuhan Yesus. Tapi secara fakta yang dia lihat, dia tidak dapat memungkiri bahwa ada keilahian dalam Tuhan Yesus. Akhirnya dia secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, dia memberanikan diri untuk bertemu Tuhan Yesus dan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, Tuhan Yesus berkata beberapa hal terhadap Nikodemus. Tuhan Yesus berkata, kalau seorang tidak dilahirkan kembali, tidak dilahirkan baru, katanya orang itu tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Kemudian dikatakan kalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, maka orang itu tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, tak seorang pun dapat naik ke surga selain daripada Dia yang turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata ayat yang tadi yang kita baca, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anak yang tunggal,
sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita baru saja merayakan Natal 2 hari yang lalu. Nah, Natal merupakan perwujudan dari kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan terhadap dunia ini, kasih Tuhan terhadap umat manusia, dan kasih Tuhan terhadap kita semua. Nah, itu adalah perwujudan dari kasih Tuhan. Nah, di mana Tuhan menganugerahkan anak yang tunggal ke dunia ini. Jadi, Natal merupakan suatu kerelaan dari Tuhan Yesus untuk turun ke dunia ini. Nah, Tuhan Yesus adalah pribadi yang kedua dari Allah. Tuhan Yesus adalah firman Allah, firman yang menjadi manusia. Dan Tuhan Yesus adalah anak Allah itu. Nah, di situ kita lihat Tuhan Yesus rela untuk turun ke dunia ini. Tuhan yang berada dalam surga yang begitu mulia, rela turun ke dunia yang penuh dengan dosa. Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya, rela turun ke dunia di mana dunia yang merupakan ciptaannya. Tuhan yang maha kuasa, yang tidak terbatas kuasanya, rela menjadi manusia yang terbatas. Nah, itulah yang dilakukan Tuhan Yesus. Itulah kerelaan Tuhan Yesus. Karena itu tidak salah kalau di Alkitab dikatakan Tuhan Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, kalau kita lihat juga keberadaan Tuhan Yesus di dunia ini, dari kelahirannya kita bisa lihat. Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Dia ada penguasa alam semesta ini. Dia adalah Tuhan. Kalau biasa seorang anak raja dilahirkan akan disambut dengan gegap gempita, dengan biaya yang begitu besar, dengan fasilitas yang begitu luar biasa. Tapi apa yang dialami oleh Tuhan Yesus? Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Pada waktu itu Yusuf dan Maria, mereka mencari penginapan. Mereka berjalan dari satu penginapan ke penginapan lain. Dan semua penginapan itu penuh. Tidak ada yang dapat menerima mereka. Dan hari makin larut. Dan akhirnya terpaksa mereka untuk menginap di kandang binatang. Nah, pada saat itu mau nggak mau mereka harus menerima karena hari sudah larut. Nah, disitulah Tuhan Yesus lahir. Coba, itu ada satu kerelaan yang luar biasa dari surga yang mulia turun ke dunia ini, tapi lahir di kandang. Nah, mungkin kita berpikir kalau kandang itu kita punya imajinasi karena kita sering merayakan Natal, kita lihat kandang itu seperti yang di mimbar-mimbar, dekorasi Natal, ya kan, yang lucu, warna-warni, indah, dan bahkan wangi, mungkin disemprot wangi, ya kan, terus kita foto-foto di situ, kita selfie di situ, begitu indah. Tapi kandang yang sebenarnya nggak seperti itu ya. Kandang yang sebenarnya itu pasti bau, jorok, berkutu, dan tidak layak untuk ditinggali. Nah, coba disitulah Tuhan Yesus lahir. Coba bayangkan kalau kita mungkin satu kali kita mencoba tidur di kandang selama 1 malam. Kita nggak akan bisa tidur, itu akan suatu penderitaan. Nah, di tempat itulah Tuhan Yesus memilih untuk lahir. Nah, itu yang dikatakan dia benar-benar mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Nah, kemudian Tuhan Yesus dewasa. Dalam kedewasaan Tuhan Yesus juga hidup dalam suatu hal yang begitu minim. Dia katakan apa? Serigala ada liangnya, burung ada sarangnya, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, jadi itulah kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini. Nah, bahkan Tuhan Yesus mau, bahkan rela mati di kayu salib. Dan suatu kematian yang begitu hina, suatu kematian yang begitu kejam, suatu kematian yang begitu tidak layak, yang tidak pantas dia terima. Dan pada waktu Tuhan Yesus mati sebelum kebangkitannya, Tuhan Yesus dikubur di kuburan punya orang lain. Dia tidak punya kuburan pribadi, tidak punya kuburan keluarga. Dia harus minjam, pemakai kuburan Yusuf dari Arimatha. Nah, itulah Tuhan Yesus. Itulah yang dikatakan dia rela untuk turun ke dunia ini, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Semua itu karena kasihnya kepada kita. Nah, jadi bagi saya kalau kita bicara Natal, saya berbicara Natal, kita bukan berbicara ulang tahun Tuhan Yesus ya. Karena saya pikir Tuhan Yesus sudah ada sebelum Natal. Tuhan Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum Tuhan alam semesta ini diciptakan, Tuhan Yesus ada. Bahkan Tuhan Yesus pencipta alam semesta ini. Nah, dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir,
yang dari kekal sampai kekal. Itulah keberadaan Tuhan Yesus. Jadi bagi saya kalau kita merayakan Natal ini, bagi saya pribadi, saya selalu mengenang satu kerelaan Tuhan Yesus. Dia rela turun ke dunia ini, meninggalkan surga yang mulia, turun ke dunia yang penuh dengan dosa. Allah yang Maha Kuasa mau membatasi dirinya menjadi manusia yang begitu terbatas. Dan kemudian dia pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tapi dia mau datang kepada ciptaannya. Seolah-olah dia adalah bagian dari ciptaannya. Nah, itulah kerelaan Tuhan Yesus. Nah, jadi ini dilakukan oleh Tuhan Yesus sebenarnya bukan suatu kewajiban. Tuhan Yesus atau Allah tidak wajib untuk melakukan ini. Semua ini didasarkan atas kasihnya kepada manusia. Karena dia mengasihi manusia, karena inilah dilakukan. Nah, ini selaras dari ayat yang kita baca, Ibu Leni bacakan tadi, dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Benar, kasih Allah sungguh besar, bahkan sangat besar, tidak terhingga. Banyak yang mengatakan bahwa Allah adalah Maha Kasih. Itu benar, sangat benar. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Allah bukan hanya sekedar Maha Kasih, tapi Allah adalah kasih itu sendiri. Alkitab berkata bahwa Allah adalah kasih, ya kan? God is love. Jadi identitas Tuhan adalah kasih. Jadi di dunia ini tidak akan ada kasih kalau bukan berasal dari Allah. Nah, Allah adalah kasih. Nah, dikatakan karena kasih Allah maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal itu? Itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah dinubuatkan. Tuhan Yesus lahir ke dunia ini bukan ujuk-ujuk tiba-tiba lahir. Tidak. Itu sudah dinubuatkan, sudah sesuai dengan rencana Allah. Bahkan dari perjanjian lama, di Kejadian itu sudah dinubuatkan. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena diperdaya oleh ular. Pada saat itu Tuhan berkata kepada ular, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Antara keturunanmu dengan keturunan perempuan ini. Dan keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan tumit anak perempuan ini. Nah, itu menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Anak perempuan itu adalah Tuhan Yesus. Dan keturunan ular itu melambangkan adalah iblis. Nah, jadi ini sudah dinubuatkan, bukannya ujuk-ujuk Tuhan Yesus lahir. Ini sesuai dengan rencana Allah, karena kasih Allah. Nah, apa misi Tuhan Yesus untuk datang ke dunia ini? Yang tadi, untuk menyelamatkan umat manusia. Bagaimana caranya? Caranya ya dengan cara mati di kayu salib. Untuk membayar dosa manusia, untuk menebus manusia, untuk menggantikan manusia dengan cara menjadi kutuk dosa. Jadi dikatakan, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa. Nah, Tuhan sudah melakukan bagiannya, ya kan? Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, dan Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, sudah membayar dosa kita, sudah menebus kita. Tuhan melakukan bagiannya. Sekarang apa yang jadi bagian kita? Bagian kita sebenarnya cukup percaya kepada Tuhan. Kita menerima Tuhan sebagai satu-satunya juru selamat. Akui dia adalah Tuhan. Kita terima dia sebagai satu-satunya juru selamat. Nah, Alkitab berkata, dengan mulut kita mengaku dan hati kita percaya, maka kita akan diselamatkan. Tapi yang menjadi pertanyaan, percaya itu kayak gimana yang sungguh-sungguh? Percaya yang sungguh-sungguh artinya kalau kita percaya kepada Yesus dan kita turut pada perintah-perintahnya. Jadi saya mau kasih satu sedikit gambaran-gambaran soal percaya ya, level dari percaya ini. Ada yang mungkin dia bilang mulutnya mengaku percaya, hatinya mengaku percaya, tapi dia sekedar begitu, dia tidak beribadah, dia tidak baca firman Tuhan, dia tidak berdoa, tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, apakah itu dapat dikatakan percaya? Bukan, itu sekedar percaya, lapisan sekedar percaya-percayaan. Atau mungkin yang lebih dalam lagi, seorang mulutnya mengaku dan hatinya percaya, dia rajin ibadah, dia rajin baca firman Tuhan, dia rajin berdoa, tapi hidupnya tidak berubah. Hidupnya tidak berubah, dia lakukan semua aktivitas gereja, semua dia lakukan, hidupnya tidak berubah. Apakah itu percaya yang sungguh-sungguh? Tidak juga. Tadi yang saya katakan percaya itu artinya kita percaya Yesus sebagai juru selamat, tapi kita juga percaya bahwa semua perintahnya baik dan kita lakukan. Saya ambil satu contoh ya. Contoh, pada waktu saya SMA saya suka nonton film, ya kan waktu itu populernya film
mafia Itali gitu. Nah, mafia Itali itu kan, waduh, mereka sangat kejam sekali. Mereka bisa bunuh orang dengan sangat, luar biasa, berdarah dingin. Misalnya ada kelompok musuhnya lagi makan, mungkin dengan keluarganya beserta anak-anaknya di restoran. Nah, tiba-tiba dia masuk, ya kan, dia masuk menyelinap dengan cepat jalan, terus begitu dari belakang dia langsung todongkan pistol di kepala orang itu, langsung jeder, orang itu mati. Wah, begitu kejam, begitu luar biasa. Tapi ternyata dia orang beragama. Dia mengaku dia menerima Tuhan. Udah itu dalam film itu diceritakan juga dia pergi ke gereja. Dia pergi ke gereja, dia masuk ke bilik pengakuan dosa. Dia bilang, "Father, I have sinned, forgive me," katanya. Nah, dia ada minta pengampunan, dia menyadari dosanya dan dia bertobat. Nah, itu yang dia lakukan. Tapi setelah itu, dia tetap melakukan hal yang sama, membunuh orang dan lain sebagainya. Apakah itu level percaya yang seperti itu? Ya tidak juga. Percaya yang benar adalah mulut kita mengaku, hati kita percaya, dan kita ikut perintah-perintah Tuhan sehingga kita serupa dengan Tuhan Yesus. Kita harus menjadi murid Tuhan Yesus, mencontoh Tuhan Yesus sehingga kita serupa dengan Tuhan Yesus. Karena itu dikatakan kita harus dilahirkan kembali, seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, ya kan? Kalau seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan dapat melihat kerajaan Allah. Kalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak akan dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus dilahirkan kembali. Artinya pertama kita mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan kemudian kita juga mengakui bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu adalah Tuhan Yesus. Ingat ya, satu-satunya jalan keselamatan, bukan salah satunya. Jadi nggak bisa kita bilang, wah banyak jalan keselamatan, saya cocoknya dengan Yesus, dan kemudian ya saya pilih ini, dan ya Tuhan pimpin saya ke sini. Ya orang lain ya mereka yang mungkin cocok tempat lain dan mereka selamat dengan cara yang lain. Tapi kalau kita baca teks yang tadi, ya satu-satunya jalan keselamatan adalah Tuhan. Dan ada juga ayat lain yang mengatakan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tiada yang dapat ke surga tanpa melalui Tuhan Yesus. Jadi hanya satu-satunya jalan keselamatan itu melalui Tuhan Yesus. Nah, jadi kita harus mengakui semua kesalahan kita, kita bertobat, dan kita berusaha untuk memperbaiki hidup kita. Jangan seperti film yang tadi, kita harus dilahirkan baru. Lahir baru artinya apa? Lahir baru berarti manusia lama kita sudah mati, diganti oleh manusia baru, kita diperbaharui, ya kan? Kemudian fokus kita berubah. Tadinya fokus kita adalah diri kita, ego kita, kepentingan kita, kesenangan kita, semuanya fokus diri kita. Jadi it's all about me. Tapi setelah kita dilahirkan baru, semuanya berubah. Berfokus pada Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, mencari kehendak Tuhan, menyenangkan Tuhan, taat kepada Tuhan. Jadi it's all about God, bukan it's all about me. Seperti yang kata Paulus juga, hidupku bukan aku lagi, tetapi Tuhan. Itulah namanya hidup baru. Kita berubah, kita menjadi lebih baik. Pertobatan kita bukan sekedar bicara saya bertobat terus kita sengaja berulang-ulang melakukannya. Tetapi memang begitu kita dilahirkan baru, kita tidak langsung jadi seperti suci, seperti malaikat gitu loh. Ya seperti malaikat yang tanpa sayap gitu. Tidak begitu. Itu ada yang namanya progressive sanctification, suatu pengkudusan yang progresif, ya makin lama makin baik. Nah, ada proses itu. Jadi begitu kita dilahirkan baru melalui Roh Kudus, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kebaikan kita. Melalui Roh Kudus kita diberi kesadaran akan kesalahan kita. Kita selalu ditegur akan kesalahan kita. Dan Roh Kudus selalu membawa kita kembali pada firman Tuhan, mengingatkan. Nah, disitulah kita selalu diingatkan akan kesalahan kita dengan kasih, ya, bukan dengan menuduh, dengan kasih. Dan kemudian kita merasa salah dan kita dibantu oleh Roh Kudus sehingga kita bisa menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, itulah pengkudusan yang progresif, pengkudusan yang terus-menerus, dan itu berjalan seumur hidup kita. Nah, itu yang harus kita jalani, proses itu bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan firman Tuhan. Karena itu kita baca firman Tuhan dan Roh Kudus membantu kita mengingat firman Tuhan itu, dan Roh Kudus membantu menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, pada akhirnya kita makin lama makin baik, makin lama makin baik, makin serupa dengan Tuhan Yesus, makin serupa dengan Tuhan Yesus. Itulah proses dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Nah, jadi itulah kasih Tuhan kepada kita. Tuhan lahir di dunia ini, Tuhan mati di kayu salib. Nah, terus kemudian
membayar dosa kita, menebus kita, kita diselamatkan. Dan semua itu diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Kita nggak usah bayar, cukup kita percaya. Nah, itu yang namanya anugerah. Mungkin kalau di dunia ini yang namanya barang gratis itu barang murahan. Tapi apakah keselamatan itu murahan? Tidak. Yang namanya anugerah itu sesuatu yang tidak pantas kita terima, tapi diberikan kepada kita. Sesuatu yang tidak akan dapat kita terima, kita tidak mampu menerima apapun yang kita lakukan, berapapun yang kita bayar, kita tidak akan dapat terima, itu diberikan pada kita. Itu namanya anugerah. Karena itu sangat mahal. Tidak ada yang bisa membayar, tidak ada yang dapat berusaha untuk mencapainya. Hanya dengan kasih Tuhan. Tuhan mau turun ke dunia, Tuhan mau mati di kayu salib. Tidak ada yang dapat mengatur Tuhan. Itu Tuhan yang memutuskan karena Dia mengasihi kita. Jadi anugerah keselamatan, anugerah yang diberikan secara cuma-cuma, tapi sangat mahal. Itulah kasih Tuhan. Sesuatu yang tidak terjangkau oleh kita. Nah, kasih Tuhan begitu besar pada kita. Dan Tuhan tidak berhenti sampai kita diselamatkan. Bukan sampai kita diselamatkan, udah itu Tuhan biarin kita sendiri. Kita kayak yatim piatu di dunia, hidup keleleran, nggak jelas. Apalagi ngadepin pandemi ini, wah kita panik, kita nggak jelas apa, nggak ada pimpinan Tuhan. Tidak. Tuhan itu setelah Tuhan menyelamatkan kita, karena kasih Tuhan, kita bahkan diangkat jadi anaknya. Kita menjadi anak Tuhan, hubungan yang begitu intim. Sehingga kita bisa mengatakan ya Aba, ya Bapa. Semua keluhan kita bisa berbicara seperti kita bicara kepada Bapa kita. Dan Tuhan juga memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Kalau kita mau hitung berkat yang Tuhan beri pada kita. Coba zaman pandemi ini, tahun ini dari awal tahun sampai sekarang, per hari, terus per tiap hari. Banyak berkat Tuhan kepada kita, pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan juga berjanji menyertai kita sampai akhir hidup kita. Bahkan sampai masa tua, putih rambut kita akan digendong oleh Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Menyelamatkan kita, menyertai kita, memberkati Tuhan. Kita mengangkat kita menjadi anaknya. Karena itu dalam dalam Mazmur 23, itu dikatakan Tuhan adalah gembala bagi kita. Tuhan membaringkan kita ke rumput yang hijau. Tuhan membimbing kita ke air yang tenang. Tuhan menyegarkan jiwa kita. Sekalipun kita melalui lembah kekelaman, berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Karena Tuhan menyertai kita. Gadanya dan tongkatnya, itulah yang menghibur kita. Tuhan bahkan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan musuh-musuh kita. Tuhan mengurapi kepala kita dan piala kita penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti kita seumur hidup kita. Dan kemudian dikatakan kita akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, itulah kasih Tuhan setelah menyelamatkan kita. Itu yang kita alami. Itu yang kita dapat sebagai anak-anak Tuhan. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Nah, tadi dikatakan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita tidak akan binasa, memperoleh hidup yang kekal. Itu ya dan amin. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Ya, kita harus kembali pada teks. Kita nggak bisa ngarang-ngarang, nggak bisa nanti melakukan penghakiman. Kalau dari teks itu kan jelas kan, dikatakan siapa yang percaya, dia akan selamat, memperoleh hidup yang kekal. Tidak percaya, berarti dia tidak selamat. Karena di dunia ini tidak ada namanya zona netral, itu nggak ada. Jadi antara percaya dan berdosa, ditebus dan berdosa. Nah, itu. Jadi kita harus bersikap, kita harus memilih. Nah, mungkin ada yang tidak percaya, dia berpikir begini, saya baik-baik aja. Saya merasa saya lebih pintar dari orang Kristen. Saya lebih makmur hidup saya dari orang Kristen. Saya lebih populer juga dari orang Kristen. Saya lebih supel dari orang Kristen. Pokoknya secara keseluruhan saya lebih hebat dari orang Kristen. Saya nggak butuh Yesus. Saya juga nggak melakukan hal-hal yang jahat. Saya nggak melanggar hukum. Saya bayar pajak juga benar segala macam. Nah, mungkin orang berpikir begitu. Saya baik-baik aja, nggak ada masalah, saya nggak ada dosa. Tapi ingat, Alkitab berkata semua orang sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Nah, kenapa? Karena dosa dalam
bahasa asli Yunani dikatakan hamartia, meleset, melenceng dari sasaran. Kalau orang memanah dia melenceng, itu hamartia. Nah, Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan rupa gambar Allah awalnya. Nah, itu kan suatu yang suatu yang mulia, suatu yang baik, suatu yang sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi manusia jatuh dalam dosa. Begitu manusia jatuh dalam dosa ini, manusia sudah melenceng dari sasaran, melenceng dari tujuan asli. Nah, inilah namanya manusia punya potensi dosa. Mungkin kita bilang, bayi belum ada dosa, segala macam ini itu segala. Memang belum, dia belum berbuat dosa. Tapi secara potensi, seorang anak yang besar diajarkan baik, nggak boleh bohong, nggak boleh nyontek, nggak boleh iri, nggak boleh benci, nggak pernah diajarkan itu. Mungkin kosakata itu juga nggak ada. Tapi begitu dia sekolah, dia bertumbuh, kecenderungan itu ada, dia bisa melakukan itu. Nah, itulah namanya potensi dosa. Itulah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Itulah manusia yang tidak luput dari dosa, karena statusnya udah berdosa. Jadi karena status yang berdosa, secara otomatis, secara insting manusia akan berbuat dosa. Nah, jadi Alkitab berkata, semua orang sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Jadi dosa sekecil apapun itu akan dihukum, karena dosa tidak bisa masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Nah, sebaliknya, dosa sebesar apapun, kalau kita menyerahkan kepada Tuhan yang sudah mati di kayu salib, sudah membayar semua itu akan diampuni. Jadi inilah yang menjadi keputusan kita, di mana kita harus sadar bahwa kita adalah orang berdosa dan Tuhan sudah memberi semua fasilitas itu kepada kita, dan Tuhan sudah membayar semua dosa-dosa kita di kayu salib dengan menjadi kutuk dosa, karena Dia satu-satunya yang berhak untuk membayar, karena orang yang berdosa tidak bisa membayar dosa orang yang berdosa. Hanya satu-satunya Tuhan Yesus yang tidak berdosa, yang suci kudus, dan Dia mati di kayu salib. Dia berhak untuk membayar orang berdosa, dosa orang berdosa, dan kita semua dilayakkan asal kita percaya dan terima Tuhan Yesus. Nah, itulah Natal, di mana Tuhan rela untuk melakukan semua ini. Nah, Natal kali ini saya mengajak saudara untuk kita mengingat lagi kasih Tuhan, mengenang lagi kasih Tuhan, dan menghayati lagi kasih Tuhan, supaya kita bisa benar-benar kembali pada kasih kita yang mula-mula, kasih yang dimana kita begitu menggebu-gebu, kasih yang dimana kita berkobar-kobar. Mungkin di masa pandemi ini kita menjadi turun dan suam-suam, tapi biarlah kita ingat kembali, sehingga kita memperbarui iman kita, kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan lagi, dan kita ingat betapa Tuhan mengasihi kita, dan kita juga memperbaharui pelayanan kita, mempunyai hati yang tulus dan melakukan yang maksimal dalam pelayanan kita. Jadi biarlah Natal kali ini kita merenungkan kembali kasih Tuhan, dan itu untuk membangun keimanan kita. Sebagai penutup, saya minta tolong Ibu Leni untuk bacakan Roma 8 ayat 32. Silakan Ibu Leni. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengeruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Amin. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan, di mana Engkau mengingatkan kepada kami kelahiran-Mu di dunia ini adalah suatu kerelaan, di mana Engkau menebus kami karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan, kami tidak layak, kami tidak pantas, dan Engkau juga tidak harus Tuhan. Tapi Engkau lakukan semua karena kasih-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih kalau kami adalah orang-orang yang jamaah, yang diberi pemahaman oleh Roh Kudus sehingga kami dapat mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan semua ini membuat kami dapat memperbaharui iman kami kembali pada kasih yang mula-mula. Mungkin di masa pandemi ini membuat kami turun, membuat kami suam-suam Tuhan, tapi kami ingat Tuhan, Engkau tetap adalah Allah yang mengasihi kami, Engkau tetap Allah yang menyertai kami. Sehingga biarlah Tuhan ajarkan kami untuk menghitung berkat-berkat-Mu Tuhan, sehingga Tuhan keimanan kami makin ditambahkan, kami makin dekat pada Engkau, kami makin berharap bersandar pada Engkau Tuhan. Dan Engkau adalah Bapa bagi kami Tuhan, biarlah kami sebagai anak hanya berharap bersandar pada Engkau, dan segala keluh kesah kami dapat berbicara dengan Engkau Tuhan, dan Engkaulah saja yang bisa menolong Tuhan. Para jemaat di tempat ini, para pendengar, apapun yang menjadi persoalan, mungkin kita juga tidak bisa berbicara pada orang-orang
orang di sekitar kita, biarlah kita bicara kepada Tuhan saja. Dan Tuhan mampu untuk menyelesaikan semua itu tuh. Tapi walaupun apapun terjadi, kita tetap taat pada Tuhan. Kita ingat, dalam segala apapun yang sulit, Tuhan senantiasa menyertai kita dan memberi kekuatan pada kita. Dan kami berdoa Tuhan untuk jemaat di tempat ini, Kau saja yang berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersukacita bersama-sama. Kita mau merayakan hari Natal. Kita mau menyambut kelahiran dengan sukacita. Kita mau bergembira bersama dan mengucap syukur kepada Tuhan. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Iya, puji Tuhan. Selamat Hari Natal dan selamat menyambut Tahun Baru. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan dan mendengar firman Tuhan. Pembicara Bapak Mario mengajak kita mengenang kembali kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita semua. Kita ingat pertolongan-pertolongan Tuhan. Situasi pandemi, mungkin pekerjaan agak sulit atau bahkan ada yang kena PHK, dagangan rada menurun, usaha-usaha turun drastis, tetapi pertolongan Tuhan pasti ada. Ya, kita kenang kembali bagaimana Tuhan memimpin dan menolong kita, melindungi kita. Puji Tuhan. Nah, atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan GPPI Sejahtera, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara
sidang jemaat dan pemirsa yang berulang tahun di bulan Desember. Ya, bersama-sama Tuhan Yesus kita merayakan. Ya, kita merayakan Natal, merayakan ulang tahun Tuhan Yesus dan saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Desember. Tuhan memberkati, Tuhan Yesus memberikan hadiah yang terindah bagi Bapak Ibu yang berulang tahun bulan Desember. Nah, jangan lupa, ya, sedikit pengumuman, kalender sudah tersedia. Jadi Bapak Ibu, kalau mungkin belum ada kalender di rumah, boleh datang ke gereja, nanti hubungin Bapak Pendeta Herman. Sekalian, kalau Bapak Ibu Saudara selama ibadah online memberikan persembahan, sekalian dibawa persembahan ini, ya, persembahan-persembahan Bapak Ibu ke gereja, sekalian ambil kalender, ya, puji Tuhan. Itu saja. Mari kita sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu Bapak Mario. Tuhan, pakai terus Pak Mario menjadi alat saluran berkat-Mu. Apa yang diusahakan, apa yang dikerjakan berhasil, rumah tangganya, perusahaannya, Tuhan campur tangan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Herman yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan domba-domba-Mu. Berkati dan pakai terus hamba-Mu menjadi alat saluran berkat-Mu untuk mendewasakan iman jemaat Tuhan GPP Sejahtera dan para pemirsa yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Di akhir tahun 2020 ini Tuhan, minggu terakhir, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kasih anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang begitu besar, yaitu kelahiran Tuhan di kandang domba di Bethlehem, di mana Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Kudus, Maha Suci, datang ke dunia ini menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kami. Kami yang harusnya terbuang, terhilang, masuk dalam api neraka. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, Tuhan datang ke dunia ini, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu yang begitu besar bagi manusia yang percaya kepadamu. Karena bagi yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami juga pagi hari ini berdoa buat saudara-saudara seiman kami, jemaat Tuhan GPP Sejahtera yang berulang tahun di bulan Desember ini. Tuhan berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan jawab, Tuhan kabulkan apa yang menjadi permintaan jemaat-Mu yang berulang tahun pagi hari ini Tuhan, di bulan Desember ini. Apa yang menjadi pergumulannya, apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi doa-doanya, Tuhan kabulkan mereka menjadi hadiah yang terindah di ulang tahun mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan lawat mereka. Kami percaya Bapak Livaing, Ekel, juga ponakan Bapak Daniel Kristanto di Purwakarta, anak Niko, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu dan darah-Mu. Segala sakit penyakit sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya kesembuhan, mujizat Tuhan masih ada sampai saat ini. Terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami yang dalam kondisi kekurangan, mungkin karena lockdown ini Tuhan, jamah berkati, cukupi segala keperluan kebutuhan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan gembala yang agung, gembala yang baik, Tuhan memeliharakan, membawa domba-dombanya pada padang rumput yang hijau dan menghentar pada air yang tenang, sehingga domba-dombanya boleh disegarkan, boleh dikuatkan dan terpelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia. Tuhan, mari Tuhan Yesus
Engkau memberkati buat negara kami. Kami berdoa Tuhan buat situasi negara ini Tuhan. Tuhan berilah kemampuan kepada pemerintah agar bisa mengatasi berbagai permasalahan bangsa seperti bencana alam, korupsi, radikalisme, terorisme, separatisme, narkoba, dan pandemi COVID-19. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Presiden, Wakil Presiden, beserta seluruh jajaran kabinet dalam Kristus Yesus. Tuhan, kami berdoa agar masyarakat yang melakukan liburan Natal dan Tahun Baru mematuhi protokol kesehatan dengan ketat, mengingat tren kenaikan kasus COVID-19 belakangan ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan mengucap syukur di mana di malam Natal kondisi aman dan kondusif. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga percaya Tuhan pakai terus para dokter, para medis yang menjadi alat saluran berkat Tuhan untuk mengatasi pasien-pasien yang positif corona sehingga mereka dapat disembuhkan oleh bilur-bilurmu dan darahmu. Kami percaya makin hari makin banyak yang disembuhkan melalui tangan-tangan dokter dan para medis. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan berterima kasih juga buat TNI dan Polri yang terus berjaga-jaga untuk menjaga keamanan bagi negara dan bangsa ini. Tuhan berkati para TNI dan Polri, para petugas-petugas rumah sakit. Tuhan pagari lindungi supaya mereka juga tidak tertular COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau sehati berdoa untuk memberkati negara dan bangsa Indonesia. Tuhan memberkati dan melindungi negara Indonesia. Tuhan menyinari bangsa dan negara Indonesia dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada bangsa Indonesia, negara Indonesia, dan memberi damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2020 tinggal beberapa hari lagi. Ya, saya ingatkan Bapak Ibu Saudara yang biasanya tahun baru pada jalan-jalan, beli trompet, ya untuk tahun ini jangan beli trompet. Anak-anak jangan dikasih untuk beli trompet, ya karena bahaya juga. Trompet itu sebelumnya kan dites sama pembeli atau sama pembuatnya. Siapa tahu pembeli atau pembuat trompet itu ada virus coronanya, ya. Nanti Bapak Ibu beli, ditiup, nah Bapak Ibu bisa tertular. Jadi pesan saya lebih baik tahun ini tidak usah beli trompet, ya, untuk beli yang lain. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati. Sekian. Shalom. Mari kita mengangkat tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa ada menyertai kami sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.